Ciri-ciri seseorang memiliki keilmuan leluhur atau ilmu titisan leluhur. Ada orang-orang khusus memiliki ilmu dari para leluhur. Berikut adalah ciri-ciri orang memiliki titisan leluhur menurut ilmu Kaweru Jawa. 1. Mendapatkan ujian kehidupan dalam ekonomi dan penyakit bahkan asmara. Ujian ini untuk mengasah ilmu mental. 2. Bangkitnya kesadaran spiritual. Mengalami perubahan kesadaran diri. 3. Memiliki kepekaan indera. Intuisi menjadi lebih tajam. 4. Terhubung ke para leluhur di dalam mimpi atau berintimasi. Kelima, berinteraksi saat meditasi. 6. Memiliki kemampuan ilmu spiritual dan supranatural. 7. Mendapatkan perlindungan dari leluhur. Ketika terbentur hal-hal negatif, leluhur akan menjaga dirinya. 8. Secara tidak langsung leluhur membimbing arah spiritual menuju jalan spiritual sejati, sehingga kesadaran spiritualnya meningkat. Orang dengan titisan leluhur pasti memiliki energi besar, oleh karena itu harus hati-hati dalam ucapan dan pikiran. Sebab hal itu dapat segera menjadi kenyataan. Lebih baik sugestikan hal-hal bersifat kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, cinta, dan semua hal yang positif, agar menjadi manfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Salam Rahayu. Wanita seperti ini tak layak jadi pasangan hidup. Wanita yang layak dijadikan pasangan hidup bukan dia, bukan yang manis di depan, tapi diam-diam membalas chat pria lain dengan alasan teman lama. Bukan yang suka pamer kesetiaan di media sosial, tapi hatinya sibuk mencari perhatian di luar rumah. Dia bisa tampil lembut, tapi lidahnya tajam menusuk harga diri suami. Bisa tampak setia, tapi matanya sibuk menilai mana pria yang lebih mapan. Cinta yang harus disembunyikan bukan cinta, tapi dosa. Kalau kamu harus menyembunyikannya, itu bukan cinta, itu pelarian. Cinta sejati tidak butuh ruang gelap untuk tumbuh. Ia hidup di bawah cahaya kejujuran. Setiap pesan yang dihapus, setiap janji rahasia adalah batu nisan untuk integritasmu. Kamu bisa menipu pasanganmu, tapi bukan hatimu. Dan suatu saat nanti, rasa bersalah itu akan datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengingatkan siapa kamu sebenarnya. Cinta yang harus disembunyikan bukan cinta, tapi dosa. Kalau kamu harus menyembunyikannya, itu bukan cinta, itu pelarian. Cinta sejati tidak butuh ruang gelap untuk tumbuh. Ia hidup di bawah cahaya kejujuran. Setiap pesan yang dihapus, setiap janji rahasia adalah batu nisan untuk integritasmu. Kamu bisa menipu pasanganmu, tapi bukan hatimu. Dan suatu saat nanti, rasa bersalah itu akan datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengingatkan siapa kamu sebenarnya. Selingkuh bukan karena kurang, tapi karena rakus. Orang selingkuh bukan karena pasangannya kurang, tapi karena hatinya rakus. Rakus akan validasi, pujian, dan sensasi baru. Ia menukar keutuhan cinta dengan ego sesaat, lalu menyesal di sisa waktu. Masalahnya bukan di cinta, tapi di keserakahan emosi. Kita hidup di era di mana perhatian dianggap cinta, dan godaan dianggap pembenaran. Fakta mencengangkan pelaku selingkuh. Tahukah kamu, pelaku selingkuh bukan cuman kehilangan kepercayaan orang lain, tapi juga kehilangan jati dirinya sendiri. Fakta mencengangkannya, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak bahagia, mereka hanya haus validasi, ingin merasa diinginkan, karena di dalam dirinya kosong. Dan yang lebih ironis, mereka sering menyalahkan pasangan yang setia,